Sekilas, ini tampak seperti video normal yang kamu tonton di TikTok. Ibu dan anak yang terlihat sangat bahagia, sama-sama ngedance, dan mereka tampak sangat ceria. Tapi, di balik itu semua, tersimpan rahasia dan juga kebencian yang sangatlah mengerikan. Hiya, I'm so happy to see you here. Welcome to another episode of YouTube and Chills. Namaku Yufi, dan hari ini aku mau menceritakan kisah seorang ibu dan anak yang sangat-sangatlah aktif di TikTok. Ini adalah kisah yang menyedihkan dan sangat-sangat full of surprise. Jadi kalau kamu penasaran, then make sure to keep on watching. Kita mulai cerita ini di tahun 2020 di sebuah kota yang bernama Solihull di Inggris. Kaylee Jade Hears berusia 3 tahun. Dia tinggal bersama dengan ibu kandungnya, Nicola Priest, dan pacar ibunya, Callum Redfern. Kaylee dan ibunya sangatlah suka menari. Mereka sering sekali ngepost video nari mereka di TikTok, dan they seem really happy. Tapi sebuah tragedi terjadi kepada keluarga ini. Tepatnya pada tanggal 9 Agustus 2020, Nicola menelepon 999. Ini adalah versi 911 di Inggris ya. Dan ketika polisi mengangkat telepon, Nicola bilang kalau anaknya sedang sekarat. Nah, nggak lama kemudian polisi dan ambulans pun sampai di rumah Nicola, tepatnya di King Hearts House, Jalan Stonebridge Crescent, di mana ketika mereka sampai ke dalam kamar Nicola, mereka melihat kalau Kaylee sudah terbaring tidak bernyawa. Nah, di sekujur tubuh Kaylee terdapat biru-biru ya, seakan-akan dia itu baru jatuh atau baru dianiaya. Dan aneh sekali gitu loh, Kaylee itu tidak memiliki penyakit dalam seperti kanker atau apa yang menyebabkan dia bisa meninggal gitu. Jadi begitu polisi sampai di sana dan juga tim medis melihat keadaan Kaylee yang sudah meninggal, polisi langsung mencurigai Nicola dan juga pacarnya si Callum. Jadi mereka pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, dan ketika polisi tanya kepada si Nicola, what happened to your daughter? Si Nicola memberikan jawaban yang sangat gak jelas ya, kayak dia tuh gak punya jawaban yang pasti gitu. Tapi karena polisi tidak memiliki bukti yang kuat ya untuk menangkap Nicola dan juga si Callum, akhirnya mereka pun dibebaskan. Keesokan harinya, Nicola kembali ngepost di TikTok, dan dia ngepost ini tujuannya adalah untuk minta maaf kepada putrinya. Inilah videonya. I'm sorry mom and dad, I know I messed up bad. Should've done better. Jadi, di video ini tuh ada lagu yang judulnya My Parents. Si Nicola lip sync lagu itu untuk menunjukkan kalau dia sangat minta maaf karena dia bukanlah ibu yang baik kepada anaknya. Beberapa hari kemudian, dia kembali ngepost di TikTok dengan caption, quote, "Aku sangat cinta denganmu darling, aka Kaylee. Mama gak akan pernah lupain kamu. Rest in peace, angel." End quote. Nah, tampaknya sedih sekali ya si Nicola. Kayak dia beneran kayak post tribute buat anaknya gitu. Ya, dia bilang dia gak bakal lupain anaknya. Tapi, belum sampai 24 jam aja, dia udah ngepost lagi video di TikTok. Bukannya dia nangis, dia malah ngepost video dia lagi lakuin dance challenge. Ya guys, as if nothing happened. Dan keesokan harinya lagi, dia ngepost video di mana dia nunjukin kalau dia beli makeup baru. I know. That's how you cope though. That anak kamu satu-satunya mau meninggal and that's what you do. That's different. That's like super different, okay? Di sisi lain, tim autopsi yang mencoba untuk mencari tahu alasan kematian Kaylee menemukan hal yang mengejutkan. Ternyata, di sekujur tubuhnya, terutama di bagian dada dan perut, itu ada banyak sekali biru-biru. Seakan-akan dia itu ditonjok berulang kali. Selain itu, di bagian otaknya itu kayak ada luka
gitu, seakan-akan dia dipukul dan juga dilempar di bagian kepalanya, seakan-akan dia itu terlibat dalam kecelakaan mobil gitu. Tapi enggak, ini juga bisa terjadi kalau si Kelly itu dipukul berkali-kali. Nah, penemuan lain yang mengejutkan dari tim autopsi adalah kalau misalnya si Nicola telepon 999 lebih awal, si Kelly itu bisa diselamatkan, tapi tampaknya si Nicola tunggu sampai si Kelly itu sudah meninggal, dia baru telepon. Nah, dengan bukti autopsi ini, polisi pun kembali menangkap Nicola dan Callum karena mereka adalah satu-satunya orang terakhir yang melihat si Kelly hidup gitu. Setelah mereka ditangkap, polisi lalu menyita handphone mereka dan berusaha untuk mencari bukti dari teks, dari foto atau apapun ya. Nah, benar saja di bulan Juli tahun 2020, si Nicola dan si Callum ngeteks hal yang sangat-sangat crazy. Jadi what they say adalah si Nicola ngeteks kepada Callum, dia bilang, quote, "Aku bakal bunuh dia, aka aku bakal bunuh Kelly. Dia terus-menerus meninggalkan ruang tamu dan ke dapur. Aku udah pukul dia dan udah tampar dia karena dia ngompol di Pampers," end quote. Dimana pacarnya Callum merespon, "Bagus, pukul dia sekali untuk aku." Ini adalah bukti yang kuat dong ya, untuk bisa menuduh kalau benar saja si Nicola dan Callum lah yang memukul si Kelly berkali-kali. Tapi ditambah lagi, polisi menemukan sebuah bukti berupa footage CCTV yang direkam 2 minggu sebelum Kelly meninggal. Nah, di CCTV itu terlihat kalau Kelly jalan sama si Nicola keluar dari lift menuju ke taman. Tapi kelihatan sekali di CCTV itu kalau si Kelly itu ada kayak bekas biru-biru gitu di sekujur tubuhnya, seakan-akan dia baru dipukul ataupun dia baru jatuh. Ditambah lagi ketika mereka keluar dari lift, si Nicola itu keluar duluan. Dia nggak peduli anaknya itu terjepit pintu lift atau enggak, keluar dari lift atau enggak. Beneran kayak dia jalan duluan, anaknya ikutin dia gitu. I know right, like what? Logikanya adalah dia harus biarin si Kelly keluar dulu dong, atau dia harusnya pegang tangan Kelly. Tapi kayak dia beneran kayak nggak peduli gitu. Kelly mau ngapain kayak, mau terjepit pintu, dia sama sekali kelihatan nggak peduli. Dengan bukti-bukti itu, polisi pun menangkap dan memenjarakan si Nicola dan juga Callum. Akhirnya mereka diadili. Si Nicola mendapatkan hukuman 15 tahun penjara, sedangkan Callum mendapatkan hukuman penjara 14 tahun. Nenek si Kelly, yaitu ibu Nicola, memberikan statement ini kepada pers seusai pengadilan. Dia bilang, quote, "Semua orang deserve hadiah kehidupan. Dia harusnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan ke dunia bagaimana dia bisa memberikan kontribusi secara besar di dunia ini." And quote. Ya guys, jadi ini adalah kisah yang menyedihkan sekali ya. Si Kelly yang harusnya bisa mempercaya ibunya, the one person she can trust the most, and not betraying her. I mean, that's just like tough. That's so tough. Dan juga ya, satu hal lagi ya, it's always like di sosmed kelihatannya they look super happy, they look super fine, tapi kita nggak pernah tahu gitu loh di balik itu semua apa yang terjadi. Dan di video mungkin aja si Nicola terlihat sangat happy dan juga sangat sayang kepada anaknya, tapi di balik itu semua sebenarnya dia benci gitu loh sama anaknya. I cannot imagine. Anyway guys, kalau kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up, make sure juga untuk subscribe. I hope you enjoy this video. I love you all, and I will see you in my next video. Bye!